Ya, ini pemerintah ini komunis, anti-Islam. Jokowi itu komunis, anti-Islam. Pak Abu Bakar yang ngomong. Pasca penangkapan Abdullah Baraja, pendiri dan tokoh utama organisasi Khilafatul Muslimin, ternyata menuai protes dari para pendukung Khilafatul Muslimin ini. Jadi ada salah satu anggota Khilafatul Muslimin di markas besarnya mereka di Lampung menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi itu komunis dan anti-Islam. Ya, berikut cuplikan videonya. Orang asli daerah Lampung atau dari daerah mana? Orang dari daerah NTB. Ya. Baik. Ya, ini pemerintah ini komunis, anti-Islam. Jokowi itu komunis, anti-Islam. Ya, jadi salah satu pendukung Khilafatul Muslimin atau anggota Khilafatul Muslimin ini mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi itu komunis dan Jokowi itu anti-Islam. Sebenarnya narasi ini sering kita dengar ya pada saat tersangka teroris ditangkap oleh kepolisian. Kemudian misalkan ada tokoh oposisi yang kebetulan seorang tokoh Islam, mereka akan mengatakan bahwa Jokowi itu komunis dan anti-Islam. Dan di narasi ini memang sengaja mereka tegaskan berkali-kali atau mereka gaungkan berulang-ulang sehingga membangun stigma seolah-olah Presiden Jokowi itu anti-Islam. Ya, padahal kan Pak Jokowi sendiri Muslim, ya, Islam yang taat juga. Nah, inilah kadang-kadang ada logika yang kebalik gitu ya. Jadi beberapa orang itu seolah dia mewakili dari komunitas Muslim secara keseluruhan, ya. Padahal mereka itu hanya mewakili kelompok mereka sendiri, ya. Kalau kita bandingkan apple to apple antara Pak Jokowi dengan mereka, ya jelas berbeda. Justru yang mewakili umat Islam itu adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pemenang pemilu dan mendapat mayoritas suara yang sebagian besar adalah orang Islam. Nah, sekarang jadi jelas lah. Jadi mereka sengaja membangun logika terbalik bahwa mereka itu yang dianiaya atau dizalimi. Padahal mereka sendiri yang istilahnya berbuat melanggar hukum pidana. Mari kita simak coba pemberitaannya seperti apa ya. Ya. Jadi saya mengambil dari media online bernama Rilis ID ya. Jadi judulnya adalah tak terima pimpinannya ditangkap, anggota Khilafatul Muslimin sebut Jokowi komunis dan anti-Islam ya. Jadi coba kita lihat beritanya kayak apa aja. Jadi penangkapan pimpinan Khilafatul Muslim Abdullah Baraja pada Selasa 7 Juni 22 pagi kemarin itu menuai protes dari beberapa anggota organisasi tersebut ya. Jadi ini ada yang ini ya namanya itu Abu Bakar. Dia mengatakan sebagai berikut. Jadi yang berkaitan dengan pernyataannya tersebut ya. Jadi setelah penangkapan tersebut, para anggota Khilafatul Muslim itu berkumpul di markas mereka di Bandar Lampung ya. Jadi ini yang diwawancarain oleh Rilis ID, yaitu salah satu anggota Khilafatul Muslimin, Abu Bakar, awalnya mengaku tak bisa berbuat apa-apa setelah pimpinan mereka ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ya. Jadi sosok Abu Bakar ini yang di video tadi mengatakan bahwa Pak Jokowi itu anti-Islam dan komunis ya. Pernyataan dari Polda Metro Jaya yaitu Kombes Hengki Haryadi menyebutkan bahwa Abdullah Baraja ditangkap karena organisasinya diduga melakukan aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi ini jelas dan clear ya bahwa Abdullah Baraja itu ditangkap bukan karena dia itu ulama atau tokoh Islam, tapi memang karena ada perbuatan pidana dalam kegiatannya.
Nah, ternyata ini kan sering diplesetin gitu seolah-olah mereka itu tidak salah. Sebenarnya kelompok mana sih yang sering menuduh atau menuding Presiden Jokowi itu anti-Islam? Ya, coba kita simak ya. Siapakah mereka? Nah, ini HTI ya. Hizbut Tahrir Indonesia yang pada tahun 2017 dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi. Tapi meskipun dibubarkan, tokoh-tokoh mereka itu tidak ditangkap atau ditahan ya. Jadi hak politik para pengurus maupun anggota HTI ini masih aktif gitu. Jadi mereka masih bisa melakukan kegiatan politik, dan ternyata ini dimanfaatkan mereka dengan betul untuk terus mengkampanyekan kekilafahan ya. Jadi kalau kita lihat kan antara HTI dan Khilafatul Muslimin ini ada benang merahnya. Cuman kalau Khilafatul Muslimin ini semacam organisasi kekhilafahan lokal, kalau HTI itu bersifat global. Jadi mereka ada jaringannya di beberapa negara. Nah, ini yang menarik ya. Ternyata organisasi mereka itu sekarang sudah mulai merubah strategi, tidak ada aksi kekerasan lagi, tapi mereka menggunakan namanya strategi damai yang lebih seolah-olah mereka itu memperjuangkan pluralitas, kemajemukan, padahal faktanya mereka ingin mengganti ideologi kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal tuduhan bahwa Jokowi itu anti-Islam itu pernah dijawab oleh seorang cendekiawan Muslim juga, yaitu Ahmad Sobari. Dia mengatakan bahwa agak manipulatif sih. Nah, agak manipulatif, politiking, sangat politiking, kata Muhammad Sobari dikutip dari seputar tangsel.com. Dilanjutkan oleh Muhammad Sobari, dia mengatakan bagaimana orang sebentar-sebentar dikriminalisasi ulama. Ya, banyak orang yang sudah menjawab, orang yang dikriminalisasi memang orang kriminal. Jadi apa masalahnya kalau orang yang melanggar tindakan-tindakan yang maknanya itu tindakan kriminal ya dikriminalkan. Nah, ini saya mengutip dari pernyataan Ahmad Sobari ya. Jadi dia pernah menyatakan tersebut pada saat diundang podcast oleh Refri Harun pada tahun lalu. Jadi itu sedikit memberikan gambaran bahwa selama ini publik kan menganggap seolah Presiden Jokowi itu jalim, kemudian suka mengkriminalisasi ulama ya. Jadi dari pendapat atau pernyataan dari Ahmad Sobari itu jelas clear ya. Memang kalau seorang itu berbuat kriminal atau misalnya melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, ya memang harus dibawa ke ranah hukum, bukan dibiarkan begitu saja.